seperti apa sih sehat dan bugar itu yang dimaksud sehat dan bugar apalagi di usia lanjut yang tentunya tidak mudah menjaga kesehatan dan kebugaran itu ya di usia lanjut. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Izin dulu ya kita menyapa Mitra Sehat RSUD Sleman dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Hari ini kami dari RSUD Sleman menyapa Anda sekalian bersama saya Chris dari Promosi Kesehatan. Baik, seperti apa yang disampaikan Mbak Lulu tadi, dan ternyata Mbak ini di DIY itu menurut Badan Pusat Statistik yang dirilis tahun 2019, angka harapan hidupnya paling tinggi loh di Indonesia. Hmm, di Jogja ya. Kita di 74, hampir 75 ya, 74,95 tahun. Nah, ini cerminan bahwa memang pembangunan kesehatan di Indonesia, mungkin khususnya Jogja ya, kita ngomong Jogja, memang bagus. Tapi dengan peningkatan angka harapan hidup ini pastinya diikuti dengan masalah-masalah pada usia lansia. Maka pada kesempatan siang hari ini sebenarnya pada bulan Mei besok itu merupakan hari lansia, kita peringati tanggal 29. Tapi bolehlah kita spill-spill dulu, kita ngobrol asik siang hari ini tentang lansia sehat gitu ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa terkait dengan peningkatan seiring berjalannya waktu atau aging ya, menua ya, pasti juga diiringi bagaimanakah kemudian kondisi kita saat menua, apakah menua dengan penyakit dan disability atau usual aging atau apa ya namanya, usia tua seperti biasa, tidak ada patologi, tidak ada penyakit, tetapi fungsinya menurun. Ada fungsi pendengaran, fungsi indera perasa yang kadang-kadang juga mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Atau healthy aging. Nah, mungkin ini cita-cita untuk kita semua ya. Usia tua yang sehat, tidak ada patologi dan tidak ada keluhan maupun penurunan. Tidak semua orang bisa mencapai di kondisi itu. Tetapi seperti juga halnya pemerintah yang berhasil membangun kesehatan sehingga usia harapan hidupnya masyarakat Indonesia meningkat, maka kita secara pribadi nih, kalau promosi kesehatan, mari kita bangun sehat dari saya gitu ya. Kita bangun status kesehatan kita dari diri kita pribadi masing-masing mulai dari sekarang ya. Pastinya ini akan menjadi masa tua saya dan Mbak Lulu juga pemirsa dimanapun Anda berada ya. Iya. Kemudian penuaan yang sukses itu yang seperti apa sih? Jadi secara keseluruhan sehat fisik, mental, sosial dan juga spiritual. Pastinya meminimalkan disabilitas ya, kita tahu seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, rambut mulai beruban, mata mulai rabun, kemudian kekuatan otot juga sudah mulai menurun, kadang-kadang lutut mulai cedera dan seterusnya. Maka jangan sampai ini terjadi yang tadi tujuan kita ke healthy aging tadi. Kemudian meningkatkan umur panjang pastinya, dan meskipun kita mempunyai target umur panjang, berarti target umur panjang yang sehat sehingga tidak meningkatkan angka ketergantungan. Usia lansia banyak sementara KB tetap jalan, maka nanti jumlah lansia dan jumlah usia muda mungkin akan lebih banyak di usia mudanya. Nah, ada 7 langkah sehat Mbak Lulu. Yang pertama, aktivitas fisik secara rutin. Nah, aktivitas fisik secara rutin ini ada 2 macam ya. Ada latihan atau aktivitas rutin. Intinya gerakan untuk membakar kalori supaya fungsi pemompaan oleh jantung, kemudian peredaran darah pada tubuh itu tetap terjaga seperti waktu kita muda. Inginnya kayak gitu ya. Kemudian aktivitas fisik ini bisa juga dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan hobi. Kalau yang sekarang mungkin masih terusan dari pandemi kemarin ya, untuk aktivitas fisik bisa berkebun, kemudian jalan kaki tiap pagi itu bisa dilanjutkan. Aktivitas-aktivitas masa COVID kemarin sangat mendidik kita untuk menjaga kebugaran tubuh, dan juga ada
kegiatan atau aktivitas fisik yang bersifat rumahan sehari-hari yang harus kita kerjakan. Ngepel, nyapu itu kita kerjakan sendiri. Mungkin mulai mengurangi ART kayak gitu ya. Aktivitas ART kita bantu menjadi aktivitas kita. Atau juga dengan exercise atau latihan. Nah, apa bedanya exercise dengan aktivitas fisik? Kalau exercise atau latihan merupakan aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, berulang. Misalnya aerobik, tapi ini kalau aerobik mungkin sudah tidak dianjurkan ya untuk lansia, tetapi bisa kita bangun dari kita sekarang yang masih muda, tentunya untuk usia 45-50 ke atas perlu konsultasi terkait dengan status kesehatannya sebelum melakukan aerobik, apalagi ada penyakit gula misalnya, atau ada fungsi pemompaan jantung yang memang bermasalah. Maka aerobik pun sebenarnya bisa dilakukan tetapi dengan grade-grade tertentu. Maka sebaiknya untuk lansia atau kita aja ya yang sudah umur 50 ke atas itu seandainya mau melakukan aerobik, baik kita konsultasikan dulu dengan dokter sehingga kita bisa melakukan aerobik dengan aman. Atau senam lansia. Banyak sekali senam lansia di YouTube yang bisa kita adopt, bisa kita lakukan setiap harinya. Tetapi memang ini membutuhkan komitmen karena tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa exercise atau latihan itu direncanakan, kemudian terstruktur dan berulang. Kita komit misalnya senamnya kita lakukan seminggu 2 kali. Kalau pada masa-masa produktif 5 kali seminggu, maka pada para lansia bisa dilakukan 2 kali seminggu. Atau bersepeda. Nah, bersepeda ini juga hati-hati karena beberapa waktu yang lalu juga ya banyak sekali kegiatan bersepeda, tetapi kemudian ada yang meninggal mendadak. Nah, ini terkait dengan exercise. Kemudian yang kedua nutrisi atau gizi seimbang. Nah, ini ibaratnya kalau mobil itu bensinnya, tanpa ada bensin maka kegiatan atau aktivitas tidak bisa berjalan dengan baik. Perlu kita sadari bersama, apalagi ini mau lebaran nih, pasti banyak sekali makanan-makanan yang sebelumnya tidak ada, kemudian datang dan kumpul bersama anak cucu dan saudara banyak gitu ya, kita nikmati bareng-bareng. Maka kita bisa pilih-pilih. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah undang nutrisionis bagaimana sih nutrisi yang seimbang di bulan puasa ini. Nah, pada lansia ini tadi kita sampaikan bahwa ada penurunan fungsi termasuk penurunan fungsi membau, penurunan fungsi perasa, penurunan kerja dari sistem gastrointestinal, maka kadang-kadang mudah merasa kenyang, sudah merasa makan, maka jatuhnya nanti akan terjadi kekurangan gizi. Yang lazim terjadi biasanya anemia, karena memang fungsi di lambung sudah mengalami penurunan terkait resorpsi zat besi, sementara kita masih punya budaya minum teh, di mana teh mengandung tanin yang sangat menghambat penyerapan zat besi. Nah, ini sangat mendukung sekali terjadinya anemi. Maka ada satu hal lagi pada lansia terkait dengan nutrisi itu nggak suka yang amis-amis. Padahal sumber protein ada di situ. Iya, ada di situ. Dan ini menjadi program nasional ya. Kita isi piringku dengan protein itu merata dari bayi sampai lansia, semata memang untuk membangun kesehatan kita tetap dengan baik kayak gitu. Nah, ada 7, 2 sudah. Yang ketiga adalah istirahat dan tidur yang berkualitas. Nah, semua pada lansia itu mengalami penurunan, termasuk juga respon ngantuk. Respon karena ya apalagi Mbak Lulu nih kita ini ya aktif sangat jaga malam kayak gitu dan seterusnya, sudah biasa kayak gitu Penyiar tidur juga siaran sampai malam gitu. Nah, itu dia. Kadang-kadang kita tidur 2 jam, 3 jam udah cukup kayak gitu dan kebawa menjadi kebiasaan kita sampai lanjut. Nah, ini penting. Jadi tidur 5 sampai 6 jam dengan kualitas baik itu perlu. Nah, kadang-kadang pada lansia ini juga mengalami gangguan tidur kayak gitu ya. Maka di
rumah sakit itu sekarang ada klinik geriatri yang memang untuk melayani pasien-pasien lanjut usia yang dengan masalah-masalah kesehatan yang ada. Ada spesialis tersendiri selain pengobatan juga ada apa namanya kayak terapi support kayak gitu ya supaya mereka tetap menjadi lansia yang bermartabat kayak gitu. Nah, kalau tadi istirahat dan tidur sudah kita lakukan, maka cek kesehatan berkala. Bukan lagi MCU ya, kalau medical check up itu memang kita lakukan saat kita belum ada keluhan. Tetapi di usia 35 ke atas sudah mulai ada tekanan darah tinggi, kadang-kadang kolesterol kita juga meningkat di atas normal, maka menjadi tugas kita untuk melakukan pemeriksaan. Kadang-kadang kita takut untuk tahu gitu ya, takut untuk enggak tensiku ini karena aku kurang tidur kayak gitu. Nah, pada semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya usia, penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Dan ini program pemerintah jelas banget bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan tingkat kebugaran dan juga MCU atau medical check up untuk para pegawainya. Maka kita tinggal melanjutkan saja untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan ini. Murah dan mudah, apalagi sekarang ada posyandu lansia di masyarakat yang difasilitasi oleh petugas puskesmas dan kader. Jadi mitra sehat jangan khawatir untuk melakukan pemeriksaan dimanapun Anda berada. Timbang berat badan, kemudian tekanan darah, nadinya berapa. Kalau kepasan itu apa ya bahasa Indonesianya? Ada petugas kesehatan yang ada di situ, silahkan Iya. melakukan konsultasi gitu. Wah ini saya kayak jualan jamu gitu Mbak. Kebetulan gitu ya. Nah, jangan lupa di usia ya kita sudah mulai prepare nih untuk membangun diri sendiri, membangun kesehatan diri kita sendiri. Hindari perilaku berisiko tinggi. Apa ini? Misalnya, iya kebiasaan begadang. Maka saya agak lupa di peraturan Menteri Kesehatan nomor berapa untuk usia 50 ke atas memang sudah tidak dianjurkan untuk jaga malam. Artinya supaya bisa istirahat di waktu yang memang seharusnya kita tidur. Beberapa perusahaan mungkin sudah menerapkan ini Ji, kayak supaya tidak menugaskan jaga malam pada perawat misalnya di shift malam pada usia di atas 50 tahun ya. Nah, perilaku risiko tinggi lainnya adalah kalau semasa muda siapapun sekarang punya kebiasaan merokok ya. Merokok entah itu sebagai sebuah apa ya gaya hidup atau sekedar iseng, maka menjelang lansia supaya kita tetap baik, sebaiknya memang perilaku berisiko ini harus kita hindari ya. Jadi sebaiknya untuk para perokok siapapun ya, baik laki-laki maupun perempuan, mungkin sekarang ada budaya vape kayak gitu, maka di usia menjelang ke arah lansia sebaiknya kita tapering off atau mulai mengurangi dan stop untuk aktivitas-aktivitas yang berisiko ini. Nah, aktivitas risiko yang lain yaitu minum kopi. Nah, ini Ternyata minum kopi nggak boleh. Aduh, padahal seneng ya Mbak Lulu ya. iya, pusing nanti. Iya, minum kopi itu ternyata masuk menjadi salah satu apa ya perilaku yang berisiko. Nah, maka pada perilaku berisiko atau yang merugikan ini mungkin yang biasanya minum kopi tetap bisa, tetapi tidak menjadi sebuah candu yang kita setiap kali harus minum kopi kayak gitu ya. Kalau ukuran yang dianjurkan sih maksimal memang 2 cup saja dengan 2 cup ukuran satu hari ya? Iya, 1 hari 2 cup nggih. Kemudian alkohol jelas ya, alkohol dan kafein ini satu perilaku yang sangat merugikan jika kita lakukan di usia lanjut memang. Kemudian yang keenam adalah menjalankan
perintah agama atau spiritual. Nah, jangan sampai kemudian nanti muncul yang namanya post power syndrome. Ya kadang-kadang kita menyetir ya. Aku iki sakjane Gusti, aku iki Gus-gus. Kadang-kadang kita bargaining. Kalau mungkin di Jogja ini karena ada istilah nrimo ing pandum juga ya, masyarakatnya lebih slow dari masyarakat-masyarakat yang lain, maka memang kemudian usia harapan hidup di Jogja menjadi tinggi, hampir 75 tahun itu tadi. Nah, kegiatan spiritual bukan semata-mata di kegiatan keagamaan saja, tapi bagaimana kalau di istilah tadi ya nrimo ing pandum, kemudian seleh semueleh kayak gitu, kalau di masyarakat Jawa itu kemudian membuat kita lebih rileks menerima apa ya, kayak karso dalem kalampahono seperti itu ya. Jadi sebuah sikap yang pasrah yang membuat secara psikologis memang menjadi lebih tenang untuk menjalani hidup. Sudah masanya kita untuk istirahat misalnya, itu yang akan menghindarkan seseorang menjadi tidak mengalami post power syndrome. Nah, manfaat pengalaman spiritual ini pun bisa juga kita lakukan dengan aktivitas lebih aktif di kegiatan keagamaan. Walaupun tadi saya matur bahwa untuk kegiatan spiritual tidak semata-mata di keagamaannya ya. Jadi bisa bagaimana menyikapi hidup untuk berkomunikasi lebih dekat antara kita umat dengan Sang Pencipta kayak gitu. Nah, satu hal yang tidak kurang mendukung atau satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah psikososial. Nah, perubahan psikososial dapat mengubah hubungan individu dengan orang lain. Nah, kesejahteraan fisik tergantung pada psikososial. Kemudian struktur sosial, hubungan pribadi, dan penyesuaian diri. Yang biasanya mendapatkan gaji full, yang biasanya mendapatkan tunjangan macam-macam, kemudian kita harus menerima pensiun yang mungkin hanya non sewu, yang pensiun yang tidak full kayak gitu ya, kita tidak boleh bilang hanya. Maka ini merupakan suatu apa ya, stimulus yang memang harus kita terima, apalagi pada masa-masa kita sudah purna, kemudian anak-anak yang belum mapan, atau kemudian kita masih mempunyai ikatan batin tersendiri dengan cucu. Kadang-kadang ini juga bagus juga kita sampaikan kepada kita kaum muda atau kaum anak kayak gitu. Memang kita tidak boleh memanfaatkan orang tua untuk mbah nggo tambah dan mbok nggo tombok gitu. Jadi mungkin itu Mbak Lulu. Jadi kita ada 7 ya yang utama harus kita siapkan, lebih-lebih bagi kita untuk yang pralansia, supaya kita mencapai masa lansia yang itu tadi aging healthy gitu ya. Itu penting ya tadi dicatat ya, supaya tidak post syndrome juga, kemudian betul, mental juga sehat begitu ya. Iya benar. Kadang-kadang kita masih harus bersaing ya, sudah purna tapi tetap aktif di pekerjaan. Nah ini orang nguman-ngumani sing enom gitu ya. Iya enggak sih? Nah, baik. Iya, dalam aksi kali ini karena waktu juga sebenarnya membatasi. Terima kasih banyak Ibu Christine untuk bincang-bincangnya ya. Semoga banyak manfaatnya untuk siang ini, banyak didengarkan oleh pendengar. Pendengar juga akhirnya iya ya gitu ya. Semoga semuanya juga paham begitu ya. Terima kasih, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Mbak Lulu. Selamat siang. Ya, selamat menjalankan puasa. Selamat siang. Terima kasih.
Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita dalam Maksi Makan Siang bersama sahabat sejati ya di Pro 1 RRI Yogyakarta yang pasti semoga bermanfaat untuk Anda semua pendengar. Kita akan ketemu lagi tentunya dalam program Maksi yang lain ya di setiap siang di pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saya Lulu bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.